Hai Sobat Lentera, Tarajus kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif bersama saya Catherine Ellison. Inilah Taranya selengkapnya untuk Anda. Kita mulai dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendengar keluhan para petani yang ada di Sidoarjo, Jawa Timur soal irigasi lahan sawah yang kurang maksimal. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pemerintah pusat akan melakukan rehabilitasi irigasi pengairan seluas total 150.000 hektar yang ada di Jawa Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Zulkifli Hasan setelah menemui sejumlah petani dari Sidoarjo di Desa Mliri Prowo, Kecamatan Tari, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dikeluhkan soal irigasi lahan sawah di Desa Mliri Prowo, Kecamatan Tari, Sidoarjo, Jawa Timur, Zulkifli Hasan pastikan pada tahun ini akan dilakukan rehabilitasi irigasi bagi 150.000 hektar sawah di seluruh Jawa Timur. Dalam kunjungannya kali ini, para petani desa setempat mengeluhkan pasokan air yang dianggap kurang bagi lahan sawah mereka, hingga dianggap sebagai penyebab faktor terjadinya gagal panen khususnya di musim kemarau. Terkait hal ini, Zulkifli Hasan memastikan bahwa pada tahun 2025 akan ada rehabilitasi irigasi yang akan mengairi lebih dari 150.000 hektar sawah di seluruh Jawa Timur. Selain itu, mantan Menteri Perdagangan di era Jokowi tersebut menyebut perbaikan saluran irigasi juga menjadi program prioritas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Program ini mulai digencarkan kembali karena aturan Impres soal irigasi telah terbit. Namanya sekali atau irigasinya rusak. Ada 150.000 hektar, ya Pak ya, tadi. Di 150.000 apa 300? Itu kegiatan dukungan bidang pertanian Pak, 70.000 itu Pak. Berapa? 17.000 ya. Nggak semuanya maksudnya Jawa Timur, nggak di sini toh. 100? Ya semuanya saja Jawa Timur ya. Itu akan dirapikan lah. Karena irigasi menjadi program prioritas utama. Dulu kenapa begini? Di sini kan banyak tanggung jawabnya Pak Bupati. Nah, 500.000 lebih Jawa Timur ini tanggung jawab Pak Bupati. Bupati anggarannya kurang, ya toh? Pusat nggak boleh membangun karena kalau 1.000 hektar Bupati, kalau 3.000 betul ya, itu provinsi. 3.000 ke atas baru pusat. Nah, sekarang interestnya sudah jadi. Kalau kabupaten nggak ada duit, provinsi nggak ada, boleh dikerjakan oleh pusat. Dan program pertama kita sekarang ini membangun atau merehabilitasi irigasi yang ada. Sementara itu, salah satu petani menerangkan apabila selama ini keluhan petani soal irigasi pengairan sawah telah menjadi permasalahan sejak lama, namun belum ada tanggapan dari pemerintah soal hal ini. Secara umum keluhannya itu adalah air Pak. Di Sidoarjo sendiri umumnya air itu kalau bahkan di musim penghujan seperti ini banyak lahan-lahan pertanian yang kurang air. Tetapi juga banyak lahan pertanian yang tidak bisa buang air ketika musim hujan yang terlalu lebat akhirnya menggenang. Jadi ada yang kebanjiran tapi ada yang nggak kebagian air. Ada yang nggak kebagian air. Nah di sini kalau menurut saya pribadi melihatnya adalah sungai air pengambilannya itu juga bermasalah, outnya juga bermasalah. Jadi tempat pembuangannya juga bermasalah, menggenang sehingga sawah ketika hujan lebat, sawah itu tidak bisa langsung asar. Dengan adanya kunjungan dari Menteri Koordinator Pangan tersebut, petani di Sidoarjo berharap persoalan irigasi segera mendapatkan solusi karena menurutnya petani menjadi salah satu ujung tombak ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Alan Sori melaporkan untuk Lentera TV. Kita ke informasi selanjutnya, relawan Exalos dan Sosial Madiun membongkar sarang ular kobra yang ditemukan dalam rumah warga di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 2 ekor ular kobra berukuran 1 meter lebih ditangkap disertai 27 butir telurnya. Anggota relawan Exalos dan Sosial Madiun memeriksa rumah warga di Desa Bulak Rejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Pemilik rumah melaporkan adanya aktivitas ular kobra di dalam rumah yang dijadikan tempat penyimpanan pupuk tersebut. Penyisiran dilakukan ke sejumlah titik mulai dari halaman rumah, ruangan dapur, hingga ke sudut-sudut rumah yang dicurigai menjadi tempat ular bersembunyi.
Benar saja relawan menemukan kulit ular serta bangkai ular di salah satu sudut ruangan. Tidak lama 2 ekor ular jenis kobra Jawa dewasa berukuran masing-masing sekitar 1,2 meter ditangkap dari sebuah lubang. Selain ular kobra, sebanyak 27 butir telur ular kobra yang belum menetas juga ditemukan. Di sudut lain, 16 butir telur kobra diketahui telah menetas. Pemilik rumah mengaku selama ini sering muncul ular kobra baik anakan maupun dewasa di sekitar rumah. Bahkan dalam 1 tahun ada sekitar 11 ekor ular kobra ditangkap dan dibunuh karena membahayakan. Salah satu penghuni rumah bahkan sempat digigit kobra dan harus dirawat di rumah sakit. Kemarin waktu saya sama ibu di dapur itu kelihatan sliwer gitu, setelah saya buka di bawah keramik yang tidak dipakai itu ternyata ada 2. Terus sorenya di sini ibu mau nyalakan lampu itu ada kelihatan yang agak besar. Setelah diamati ternyata ular itu indukannya. Memang selama ini memang sering Pak? Sering di sini ada ular, bahkan saya pernah sempat tidur itu di telinga saya kempes-kempes gitu. Pak, ini tadi ular jenis apa Pak? Kelihatannya kalau orang Jawa itu agak bandotan apa gitu ya, kalau ular kobra lah. Ular kobra ya? Kobra Jawa ya. Ini tadi yang ditangkap ada berapa ekor? Ada 2 ekor, yang kemarin saya bunuh itu masih anakan itu 3 ekor. 2 tim datang ke lokasi, kita survei ternyata betul adanya ular tersebut. Lalu kita lakukan evakuasi bersama-sama dengan tim. Ada berapa ekor? Untuk yang tertangkap tadi ada 2 ekor, 1 betina, 1 jantan dengan ukuran maksimal, ukuran besar, ukuran kobra Jawa 1,2 meter. Apalagi selain ular yang ditemukan? Selain ular kita temukan juga telur ular sekitar 24 butir itu yang rusak 2, terus yang lain menetas ada sekitar 20 ya, 16 yang sudah menetas. Itu berarti sudah ketemu semua? Untuk dari hasil identifikasi teman-teman ini ular sudah tertangkap semua yang besar, namun yang kecil yang sudah menetas itu kemungkinan sudah meninggalkan lokasi, artinya sudah menyebar. Ya. Nah, sebagian sudah dibunuh oleh warga ya. Tadi info dari pemilik rumah. Relawan kembali menyisir sekitar rumah untuk mencari keberadaan anakan ular, namun tidak ditemukan dan diduga anakan ular telah meninggalkan lokasi. Usai ditangkap, 2 ular kobra beserta telurnya diamankan ke markas relawan dan akan dilepasliarkan ke habitat yang jauh dari pemukiman. Wira Koprastyo melaporkan untuk Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang berhasil menjalankan bisnis persewaan limosin di Washington DC. Tetap bersama kami di Tera News.
Kembali Anda menyaksikan Tera News. Di tengah inflasi, mayoritas bisnis limusin dan mobil sewa berpengemudi lainnya di Amerika Serikat merugi, tapi bisnis milik diaspora Indonesia yang satu ini justru mendulang untung. Di pinggiran Washington DC, bagaimana kiat-kiatnya bisa berhasil seperti ini? Berikut liputan selengkapnya dari tim VOA. Dari rumah mereka, pasangan Erna Widayati asal Yogyakarta dan Patrick Matheson asal Belgia menjalankan Time Advantage Limo, layanan kendaraan bisnis dan formal lengkap dengan pengemudi bersetelan jas. Perusahaan ini melayani kawasan sekitar Washington DC, Maryland, Virginia, dan West Virginia, termasuk Pennsylvania. Limousine itu ya, di sini dinyatakan itu kendaraan yang panjang. Jadi itu sebetulnya itu mobil biasa dibelah, tank, terus ditambah di stretch. We have limousine, we have limo bus, we have van, and we have a regular business car, and then the sedan. Dengan mengantongi 23 perizinan dari negara bagian Maryland dan federal, Time Advantage mulai beroperasi 2011 dengan hanya 2 sedan. Kini mereka punya armada, lengkap dengan limo panjang. Walau servis limo identik dengan pesta, Erna dan Patrick cukup disiplin kepada penumpang. Karena regulation itu very ketat ya, very strict ya. Jadi kita nggak bisa ada yang open, we don't do that. Karena resiko kecelakaan atau itu lebih tinggi. Kita senang yang safe and fun, you know. Klien pun beragam, termasuk pangkalan militer dan perusahaan besar. Itu kira-kira 40% dari bisnis kita adalah private school. Saat ini Time Advantage memiliki 12 kendaraan pemirsa. Mungkin yang paling terkenal ini adalah Stretch Limo, tapi sebetulnya ada yang lebih populer lagi pemirsa, yaitu Limo Bus. Nah, Limo Bus ini bisa muat 14 orang pemirsa. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa. The reason why I designed it this way is we do a lot of long trips to New York and stuff, and we do a lot of business people lately. So in the morning when we drive them to New York, they're sitting on the tables, they have outlets there for their laptops, and they are doing their work. Then in New York, they do their business meeting, and in the late afternoon, we drive them back, and they sit in the back here and have some refreshments. With COVID, we had a very difficult time. We had to go into a retirement account, but we survived. We survived and other businesses closed. So now we have this whole area because they have nobody else to go to. And we kept our prices below, below competition because we want people have a good time. Andrea Howe sudah menggunakan jasa mereka selama 10 tahun. I feel like they really care about their clients. They're not just a big corporation. They really have that personal relationship. They bend over backwards to make sure that they can do the times that you need. You get that kind of family experience. They don't just treat you as a customer. You kind of become family. Dari Hagerstown, Maryland, Aryatna Budianto, Ronan Zakaria, dan Irfan Ihsan, VOA. Pecinta kopi di San Francisco Bay Area kini dapat merasakan nikmatnya kopi tubruk Indonesia di kafe kedai Kopiku dengan menyajikan kopi asli dari petani Indonesia serta pemanis gula aren dan pandan. Kafe ini mencoba untuk lebih memperkenalkan hasil alam Indonesia kepada warga Amerika Serikat. Pada awal pertama kali kita buka coffee shop ini, hari pertama kita cuman menghasilkan $100 hari itu. Kita berempat menangis bersama dan bertanya-tanya apakah ada harapan ya ke depannya. Ternyata pecinta kopi di San Francisco Bay Area menanggapi positif kehadiran Kopiku, kedai kopi yang menyajikan kopi Indonesia. Menurut Amanda Cinitra, salah satu pemiliknya, kini mereka dapat meraup penjualan $600 hingga $700 per hari, bahkan lebih besar di akhir pekan. Kita menyuguhkan single origin, kopi dari Indonesia. Jadi karena saya sadar ya ketika saya berkecimpung di dunia kopi di Amerika,
ketika saya berbicara dengan orang-orang di sini, mereka selalu punya persepsi kopi Indonesia itu robusta. Kopi Indonesia itu kurang enak. Kopi yang murah, yang curah, yang dipakai oleh brand-brand yang memakai banyak sirup di kopinya. Membidik pangsa pasar pecinta kopi sejati yang mencari kopi spesial, Kopiku juga ingin mempromosikan Indonesia. Memakai biji kopi Beaneka, perusahaan pemanggangan kopi yang mereka dirikan sebelumnya, Kopiku hanya memakai kopi yang dibeli langsung dari petani di Indonesia. Jadi selain kopi, saya juga dan partner kita bertujuan untuk promosi budaya Indonesia, kuliner Indonesia, tempat-tempat travel di Indonesia. Jadi itu juga untuk mengangkat nama Indonesia secara keseluruhan melalui kopi. Kedai kopi yang terletak di pusat kota San Francisco ini juga menyajikan camilan khas Indonesia seperti arem-arem dan kopi tubruk. Jadi kita mau promosi gitu. This is cara orang Indonesia minum kopi. Simple, nggak perlu mesin, air dan kopi jebur. Yang juga berbeda, kopi yang ditawarkan tidak memakai banyak sirup. Mereka hanya memakai sirup gula aren dan pandan yang dibuat sendiri. Stephanie Lil, warga Amerika yang baru pertama mencoba kopi pandan, dibuat terkejut dengan rasanya. It's got that roasty, melty flavor that you want in a coffee. It just has that warm vibe that you want. I'm not sure what flavor it is, but there's my tea right there. And it just has a warm feeling. It's good stuff. Kopi khas Indonesia lainnya adalah avocado coffee yang khusus dicari Feni Hartono di kedai kopi ini. I'm so proud as Indonesian. Bangga banget karena orang Amerika itu suka sekali minum kopi, dan kopi Indonesia sangat terkenal juga ya. Diakui Amanda, setiap hari selalu ada pelanggan yang memberikan apresiasi sehingga ia yakin kopi Indonesia akan semakin dikenal di Amerika. Dari San Francisco, Dania Iman, Andri Tambunan, Nia Iman Santoso, VOA. Dan informasi tadi mengakhiri Tara News saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Katrina Elisir pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.